Ada satu pengalaman yang berhubungan dengan ruang, bahwa Jogja itu, benar kata lain, Jogja itu nggak pernah kehabisan ruang, karena rumah kos pun bisa disulap menjadi ruang oleh teman-teman yang memiliki komunitas apapun. Nah, ini istimewa Jogja karena dasar dari kesederhanaan itu, karena kita rata-rata perantauan ini, otomatis kan berkomuniti itu penting dan ruang juga penting. Nah, disitulah saya punya pengalaman menarik. Saya kembali ke pribadi, saya punya pengalaman menarik mengelola satu namanya sanggar, dan tentu dengan pikiran yang sangat klasik gitu, bahwa ruang itu penting untuk mengukur kesetaraan, dalam arti siapa yang mampu mengolah diri di satu ruang itu, dan kesempatan juga dibangun di situ gitu. Nah, karena keterbatasan ruang di Jogja dalam konteks ruang yang seperti Taman Budaya Bentara itu kan direbut dulu. Siapa yang bisa masuk Bentara, seperti gimana kelasnya, atau bisa masuk Taman Budaya. Ini ruang mahal di Taman Budaya karena kita menyewa harus di sini, nggak mudah menyewa ruang. Nah, akhirnya ruang-ruang itulah yang muncul, dan memang akhir ruangan secara fisik selesai ketika tahun 2006. Ketika gempa Jogja, akhirnya sekian waktu ruang itu makin berkurang. Nah, saya punya pengalaman dengan pengalaman tentang ruang karena faktor mengelola sebuah organisasi, dan di situ sesungguhnya saya punya pengalaman yang pahit sebenarnya. Pahit karena apa yang menjadi planning atau program kami, saya sebagai ketua, saya tidak mampu untuk mensosialisasikan ke anggota. Saya seperti mengalami kegagalan dalam mengelola SDI saat itu, karena tentu ada namanya organisasi, tentu ada nuansa politiknya begitu, ya politik kecil-kecilan lah gitu. Dan di situ saya mengalami betul namanya gagal total saya mengelola sebuah organisasi. Nah, karena istri saya sangat care waktu itu, kita tertarik gak membuat ruang, karena segala apa menjadi program yang saya canangkan di SDI merasa gagal. Akhirnya saya tarik lagi ke dalam gitu. Akhirnya berinisiatif untuk membuat ruang yang waktu itu saya startnya kurang lebih tahun 2005. Nah, tahun 2005 saya sudah merasakan betul bahwa mengelola organisasi berat. Akhirnya menjadikan pelajaran untuk diri saya, kita harus membuat ruang, karena itu sebagai utang saya ketika menjadi ketua SDI yang gagal itu. Saya menarik diri lagi untuk belajar ulang tentang gimana sih sebenarnya menerjemahkan yang namanya program. Itu yang saya alami. Banyak program-program yang saya inginkan ketika menjadi ketua SDI itu akhirnya menjadi real dan nyata ketika saya bisa membangun Sangkring gitu pada awal-awalnya. Bagaimanapun kita sebenarnya ngeri betul gitu loh, bicara masalah ruang sebenarnya di Jogja gitu. Karena saya kembali lagi kepada, saya lebih banyak memikirkan kembali ke diri gitu saat ini semenjak kasus COVID itu. Gimana caranya untuk survive bahwa ruang fisik pun masih dibutuhkan ke depan. Tentu ruang-ruang fisik ini harus real berjuang juga berhadapan dengan pelajaran baru dengan ruang digital gitu. Terima kasih, mungkin nanti bisa kita diskusikanlah nanti gitu seberapa penting sebenarnya ruang fisik itu. Dan saya berhubung sudah basah, kalau istilahnya udah basah ya udah nyemplung renang aja segitu. Ya, saya kalau kembali lagi saya ingatkan, dengan luas lokasi Sangkring Art Space itu 2.500 meter, kalau secara fisik
1.500 ditambah 1.000, kurang lebih luas 2.800 meter persegi itu sebenarnya tidak mudah untuk merawatnya ke depan. Tapi saya coba optimis saja bahwa di ruang fisik itu atau ruang kayak seperti di Sanggar ini tetap akan punya peluang untuk menjadi bagian dari perkembangan seni rupa Jogja ke depannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Bli Wijaya. Ini yang platform sosial media yang paling banyak kita gunakan, dan paling banyak seniman itu menggunakan Facebook dan Instagram, dan sebagian kecil juga itu menggunakan YouTube itu sisanya. Nah, pertanyaan kita terakhir itu seberapa penting sih sosial media bagi seorang seniman? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya beberapa tahun lalu. Jadi saya aktif di sosial media itu sekitar hampir 10 tahun lalu. Jadi awalnya itu saya sering mengupload karya-karya saya di Facebook, dan ini menjadi polemik juga karena ada beberapa seniman atau beberapa kurator dan galeri itu ngapain sih kita mengupload karya di Facebook? Ini kan menjadi karya murahan, jadi semua orang bisa tahu. Padahal karya seni itu karya yang dalam tanda petik karya yang mahal, karya yang luar biasa. Kenapa harus diumbar-umbar di sosial media? Ya pada saat itu ya kita tidak bisa menjawab bahwa sosial media itu bukan perkara main-main, bukan perkara hobi, bukan perkara spam, sekedar hobi. Tapi kalau kita sadar bahwa sosial media itu adalah media yang bisa kita gunakan untuk untuk memediasikan karya-karya kita ke audiens, dan ini pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi selama 10 tahun saya menggunakan Instagram, dan memang saya kelola dengan benar bahwa Instagram itu tidak ada aktivitas lain kecuali aktivitas berkesenian saya, aktivitas studio saya, dan semuanya tentang karya-karya saya. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram saya bahwa apapun yang saya lakukan di studio, saya coba untuk saya publikasikan ke audiens melalui Instagram. Salah satunya itu yang paling mudah. Nah, persoalannya itu banyak seniman itu yang belum sadar bahwa sosial media ini sebuah peluang yang sangat besar. Artinya saya beberapa kali bereksperimen untuk melakukan Instagram yang berbayar ya. Jadi setiap hari itu saya mencoba untuk beriklan. Tapi awalnya sih tidak banyak, sekitar 50.000 per hari. Di awal-awal itu ya adonannya luar biasa. Jadi selama 1 minggu itu saya bisa menjangkau audiens lebih dari 100.000. Kita bisa bayangkan dengan modal 300.000 kita bisa menjangkau lebih dari 100.000 audiens. Dan itu jumlah yang sangat besar dibandingkan kita berpameran fisik. Artinya kita mengeluarkan puluhan juta, mungkin audiensnya tidak sampai 1.000. Sementara kalau kita menggunakan sosial media itu dengan 300.000 kita bisa menjangkau 100.000 lebih, dan itu luar biasa. Dan saya beranggapan bahwa dari 100.000 ini sebenarnya kita tidak perlu banyak-banyak. Kita cuma butuh 1 atau 2% saja yang serius, itu sudah sangat luar biasa. Artinya kita tidak membutuhkan biaya yang luar biasa mahal untuk memperkenalkan karya kita ke audiens. Salah satunya dengan sosial media. Dan ini sudah saya buktikan selama 10 tahun, dan 5 tahun ini sangat aktif di dunia sosial media. Bagaimana dengan pertanyaan teman-teman lainnya? Bagaimana dengan pasar di sosial media? Ini rahasia dapur saya bahwa saya bisa menjual dengan sangat luar biasa di sosial media. Selama pandemi 2020 kemarin, jadi di bulan Juni itu saya membuka platform yang namanya 200 Art Gallery. Jadi bersama dengan partner saya, kita menjual karya-karya seni dengan semua patokan 3 juta. Jadi semua karya kita 3 juta, kita jual besar kecil semua 3 juta. Dan ini omsetnya luar biasa. Sampai hari ini omsetnya sudah hampir 1,2 miliar. Dan ini di luar ekspektasi saya bahwa ternyata dunia digital ini sangat luar biasa. Hampir setahun kita dapat 1,2 miliar dari omset foto. Artinya ya dunia digital ini bukan lagi dunia sampah yang cuma sekedar berhahaha dan tidak penting,
dan ya cuma sekedar tempat apa ya, membuang kesal, keluh kesah segala macam. Tapi sosial media ketika kita kelola dengan baik dan benar itu bisa menjadi income yang luar biasa. Nah, kebetulan Lala Rupa selama hampir 2 tahun ini kita vakum dan itu dihidupi oleh platform ini. Nah, kita bisa melakukan maintenance semuanya, terus membayar gaji karyawan dan lain-lain dari dengan sosial media. Terus pertanyaan lanjutnya, kalau begitu sih kita nggak butuh lagi dong ruang fisik. Ya, saya sepakat dengan Dwi bahwa sebagus apapun sosial media, sebagus apapun pameran virtual itu tidak akan pernah mengalahkan pameran fisikal. Jadi kita tetap butuh yang namanya ruang, karena ketika kita mengapresiasi karya di dunia digital atau di ruang-ruang sosial media, itu tidak akan pernah bisa menggantikan rasanya ketika kita datang ke pameran langsung. Kita tidak bisa menggantikan rasa gimana sih kita bisa melihat tekstur, melihat brushstroke yang memang luar biasa, ada getaran di situ. Tapi kalau di dunia sosial media dan dunia digital, kita hanya bisa melihat sekilas. Nah, ini salah satu titik lemah di sosial media. Tapi di sisi lain, bahwa sosial media ini sangat luar biasa. Selama pandemi ini, hampir semua orang itu berlari ke dunia digital, pameran digital, semuanya digital. Next. Kemudian ada lagi seni dan data mining. Ini yang sebenarnya saya katakan agak mengerikan ya kalau sekarang, karena ketika jadi berapa persen? Ini presentasinya bagus banget kan? Iya, orang Indonesia menggunakan sosial media itu sangat tinggi gitu. Di situ sebenarnya terjadi data mining yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang menciptakan ini, dan data mining itu kemudian diolah oleh perusahaan-perusahaan itu di Silicon Valley itu untuk kemudian diberikan lagi ke kita gitu dalam bentuk, nanti akan saya jelaskan lagi, artificial intelligence. Jadi di sini ketika kita sebenarnya mengupload sesuatu, kita juga menyerahkan sesuatu, dan kita sudah agree itu ada term and condition may apply dari 2013 bahwa kita setuju akan menyerahkan semuanya. Tapi di satu sisi itu juga membangun sebenarnya jembatan ya, keterbukaan gitu, di mana karya kita akhirnya lebih bisa diakses orang banyak. Jadi ini ada dua sisi sebenarnya, internet dan digital, terlebih sosial media. Menurut saya untuk agenda serasian untuk hari ini saya cukup menarik, di mana para pelaku seni terusnya untuk berupa, kemudian beberapa orang yang mempunyai ajang atau arena untuk ruangan yang dibutuhkan untuk para rupa ini, tentu saja mereka akan berpikir pada masa pandemi ini. Di satu sisi mungkin dengan event yang digelar, kemudian terkait dengan animum para pelaku seni dan masyarakat untuk bisa merespon dengan apa mereka juga harus kita perhatikan. Sehingga dengan adanya kegiatan serasian ini kan sebenarnya kan ingin melihat bagaimana respon masyarakat dengan agenda yang seperti biasanya kita selalu berpameran, bertemu dengan berteman, tapi sekarang tidak. Bahkan kita justru akan bertemu dengan media yang lain, media sosial yang mungkin banyak bisa diakses, banyak bisa digunakan, tapi juga banyak juga yang mereka menginginkan atau mungkin kangen untuk bisa ketemu dengan teman di dalam satu event kegiatan. Tadi sempat disampaikan dari jurnal seperti ini. Saya memahami dengan hal ini, memang kami sendiri harus bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini. Memang kita yang seperti biasanya melihat salah satu pertemuan event dengan beberapa dan secara langsung fisiknya seperti apa, itu memang saat sekarang masih belum bisa. Tetapi yang perlu diperhatikan itu bisa dikolaborasikan sebenarnya. Media sosial dengan uang yang kita ada itu bisa kita kolaborasikan, karena memang masyarakat membutuhkan dua hal tersebut. Tidak bisa berjalan sendiri
mereka juga butuh ruangan, dia juga ada mesot untuk bisa mempromosikan. Saya pikir itu bisa dipadukan saja. Itu memang cara pemahaman saya. Tidak bisa ini ditinggalkan, tetap masih dibutuhkan. Medsos tetap dibutuhkan. Iya. Tapi di bidang-bidang mana yang harus kita maksimalkan? Artinya bahwa sebenarnya itu semua bisa berjalan seiring. Tidak bisa untuk berjalan sendiri. Sehingga Ruang fisik juga masih dibutuhkan. masih dibutuhkan, tidak mungkin tidak, karena kita membutuhkan hal itu. Media sosial juga sekarang untuk saat sekarang sangat membutuhkan juga. Jadi semua itu bisa berjalan bareng, tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lain. Semua harus bisa, menurut saya, dikolaborasikan kembali. Jadi perkembangan seni rupa ini sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari apa yang namanya dunia digital. Di peranan sosial media itu bisa katakan ya sudah mengambil alih sebagian dari kegiatan seniman. Jadi seniman tidak lagi bisa yang namanya anti dengan sosial media dan dunia digital. Dan ini sudah jadi kewajiban. Karena sebenarnya ada banyak kemudahan di dunia digital. Alasannya apa? Ya misalnya ketika kita membuat portofolio misalnya, kita pengen menjangkau pameran di museum atau di galeri. Kalau dulu kita mungkin tidak terbayangkan bahwa sekarang dengan satu klik kita bisa mengirim foto ke semua galeri atau ke beberapa kurator. Jadi kan kita harus melakukan cuci cetak, benar mengirim beberapa hari. Sekarang cukup dengan dunia digital kita membuat database, kemudian database ini kita share langsung ke beberapa galeri, bahkan bikin ratusan galeri sekaligus bisa dengan email atau dengan Instagram dan lain-lain. Dan ini memberikan peluang yang luar biasa. Jadi kemudahan ini yang menurut saya harus ditangkap oleh seniman muda. Jadi kita tidak bisa lagi bergerak perlahan dengan dunia analog. Tapi di satu sisi juga dunia digital ini kan tidak bisa menggantikan sensasi dari dunia analog. Jadi kita masih tetap butuh ruang seni. Jadi itu. Jadi sekarang ini memang dunia sudah mulai bergeser ke sana dan kita sebagai seniman ya tidak bisa menolak. Jadi kita harus tetap berkompromi, memanfaatkan semuanya. Apapun yang ada di digital, kalau memang kita mampu ya kita pakai, kenapa tidak? Karena dari beberapa eksperimen saya buat bahwa dunia digital ini memang luar biasa. Jadi kita tidak membayangkan yang terjadi sekarang ini 10 tahun bisa luar biasa ini. Gitu. Ya. Karena pengguna internet juga cukup tinggi. Ya, pengguna internet. Kalau dari data saya tadi ya hampir 70% dari Indonesia kan udah melek internet. Dan 90% mereka itu pengguna sosial media. Dan bahkan setiap smartphone bisa 4-5 sosial media. Kenapa tidak itu yang harus kita bidik dan harus jeli di situ.